Demi kencan pertamanya, Levi rela nyebrangin jurang selebar 1 kilometer yang dasarnya tidak kelihatan. Tapi semua itu setimpal dengan sambutan hangat Drasa. Mereka dinner, berdansa, dan main course-nya skidi papi pap. Semua terasa membahagiakan, tapi seperti kata orang, hari sial nggak ada di kalender. Levi terjatuh ke jurang pas mau pulang. Dan Drasa ikut loncat turun tanpa ragu sedikit pun. Selamat datang di Dayun Recap Film. Levi adalah mantan sniper dari Angkatan Bersenjata Amerika. Kerjaannya sebagai tentara bayaran yang bisa disewa sama yang sanggup bayar. Tapi beberapa tahun terakhir, dia nganggur. Gara-gara ada salah satu kontraktor yang komplain sama performanya. Suatu hari, wanita dengan nama Sandy Bartholomew, seorang kontraktor jasa keamanan swasta, nawarin Levi sebuah kerjaan yang langsung kontrak tahunan. Daripada lontang-lantung, akhirnya Levi pun ambil job tersebut. Tugasnya cukup rahasia. Levi bahkan tidak diberitahu akan ditempatkan di negara mana. Levi diangkut pakai pesawat dan turunnya harus pakai parasut sendiri. Dia cuma disuruh ke puncak perbukitan di atas sebuah jurang besar. Butuh waktu semalam buat Levi berjalan kaki ke puncak dengan jalur yang lumayan berat. Dan akhirnya dia sampai di atas. Di depannya jurang lebar dengan lautan awan tebal menutupi dasarnya. Ini kalau di Indo pasti sudah viral ya, friend. Lalu ada satu tentara yang menyambutnya. Kita panggil saja dia Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah penjaga yang akan habis kontraknya besok. Dan Levi lah yang akan gantiin tugasnya. Ahmad ngasih tahu kalau pos penjagaan ada di mulut jurang. Pos itu dilengkapi banyak persenjataan militer dan juga senjata otomatis kaliber besar. Lalu sebuah teropong buat melihat ke seberang jurang yang ada pos penjaganya juga. Levi kaget mendengar kalau pos di seberang itu berasal dari Soviet, yang notabene adalah negara yang bertahun-tahun musuhan sama Amerika. Tapi dua pos penjaga itu tidak sedang bersaing, melainkan punya tugas yang sama, yaitu mencegah para penghuni dasar jurang naik ke permukaan. Ahmad menyebut penghuni dasar jurang adalah The Hollow Man. Meski julukannya nggak terlalu seram, tapi Levi berpikir kalau ancaman dasar jurang pasti serius. Sampai-sampai dua negara yang perang dingin bertahun-tahun bersedia bekerja sama. Ahmad pun pamit sama Levi dan beranjak pergi. Dia harus menuruni perbukitan dan menunggu di sebuah tanah lapang agar bisa dijemput ke helikopter. Kendaraan militer itu tidak mendarat, melainkan menurunkan tali buat Ahmad pegangan. Ahmad diverifikasi identitasnya sama satu orang di helikopter. Dan yap, Ahmad tidak diizinkan pulang dengan selamat. Sepertinya semua penjaga dianggap saksi mata kebenaran jurang itu dan harus membawa kebenaran tersebut ke liang lahat. Dan itulah takdir yang menunggu Levi setahun lagi. Sementara itu, Levi menyadari kalau pos penjaga di seberang jurang sudah kedatangan orang, yaitu seorang wanita mungil yang sedang menggergaji kayu. Hari berlalu, minggu lewat. Kesibukan Levi cuma mengamati wanita di seberang. Selain untuk kewaspadaan, sepertinya Levi juga sedikit penasaran. 2 bulan berlalu, Levi menjalani hidup sunyi di pos tersebut. Sementara itu, Drasa, wanita di pos penjagaan timur, sedang merayakan ultahnya sendiri. Kebosanan melanda dan cuma Levi, manusia yang ada di dekatnya, meski terpisah jurang selebar 1 kilometer. Drasa melakukan sesuatu yang menarik perhatian Levi. Yap, letusan pistol berhasil membuat Levi melihat ke arah Drasa, dan wanita itu menulis sesuatu.
Levi membalas kalau mereka tidak seharusnya saling berinteraksi. Drasa tidak peduli. Pesan kedua disampaikan kalau hari itu adalah ultahnya dan dia mau melakukan sesuatu yang beda. Levi akhirnya memperkenalkan namanya dan bersulang sebagai ucapan selamat ultah buat Drasa. Lalu Drasa ngajak Levi adu akurasi tembakan. Keisengan yang berbahaya ya, friend. Kalau mimin mah mending adu banyak-banyakan makan deh. Tapi tiba-tiba Drasa menyadari ada sesuatu yang bergerak di bawah pos penjagaan Levi. Dia memberi isyarat, dan pas Levi memeriksanya, beberapa holomen sedang memanjat tebing jurang tersebut. Lalu, kesunyian malam itu pecah dengan suara amunisi yang ditembakkan dari dua pos penjagaan tersebut. Tapi gara-gara Drasa terlalu fokus membantu Levi, satu holomen berhasil mencapai posnya. Kali ini, gantian Levi yang membantu. Semua senjata otomatis aktif, bom meledak, dan ratusan butir peluru ditembakkan. Hari ulang tahun yang sangat menghebohkan buat Drasa. Memasuki bulan ketiga, interaksi Levi dan Drasa semakin intens. Kali ini Levi yang ngasih ucapan Merry Christmas duluan ke Drasa. Wanita mungil itu tersenyum melihatnya. Keduanya bahkan bermain catur dengan cara mereka sendiri. Dan hal-hal lain yang sekiranya bisa mengusir kebosanan. Sampai di bulan kelima, yaitu Februari, Levi melakukan sebuah inisiatif. Levi ngajak Drasa buat dinner. Levi mengotak-atik penembak roket dan mempersiapkan tali yang sangat panjang. Lalu, Levi menembakkan peluru roket tanpa peledak ke seberang jurang. Drasa segera mengikat tali yang tersambung pada peluru tadi. Levi nekat menyeberang jurang lebar itu buat bisa ketemu langsung sama Drasa. Effort banget ya, friend. Tapi semua itu setimpal dengan sambutan hangat Drasa. Mereka dinner, berdansa, dan main course-nya skidi papi pap. Baik Levi maupun Drasa sama-sama merasa bahagia. Di tengah kehidupan sunyi dan terasing, akhirnya mereka menemukan seseorang yang mengisi kehampaan hati. Levi pun pamit kembali ke pos penjagaannya. Dengan sebelumnya kis-kis beng-beng dulu. Tapi sayangnya perjalanan pulangnya tidak lancar. Dia kena begal. Bukan dari para bocah-bocah laknat kurang kerjaan, tapi para holomen yang memanjat tebing jurang sampai memicu bom yang terpasang. Ledakan itu memutus tali yang dipakai buat nyebrang. Levi pun meluncur jatuh ke arah dasar jurang tanpa hambatan. Dan Drasa dengan sigap meraih perlengkapan darurat. Lalu, Drasa meloncat ke jurang, berniat menolong Levi. Drasa sempat tercebur dan terseret arus sungai di bawah. Untungnya, dia masih bisa mencapai tepi dengan selamat. Levi sendiri tersangkut di batang pohon, meski sempat pingsan, tapi Levi juga selamat tanpa cedera berat. Tapi di situ sudah ada beberapa sambutan yang di luar nalar. Kelapang sebesar manusia, dan tanaman besar bergigi yang siap melahap Levi. Untungnya, Drasa datang tepat waktu. Levi tersenyum senang melihat Drasa rela ikut turun buat menolongnya. Sekarang, tinggal mencari tebing untuk dipanjat ke atas. Keadaan di dasar jurang itu sangat berbeda dengan lingkungan di sekitar pos penjagaan. Semua pohon-pohonnya kering tanpa daun. Dan kabut tebal menyelimuti seluruh area, termasuk penghuninya yang tiba-tiba muncul. Levi dan Drasa diserang dua holomen yang menunggang kuda, atau monster kuda. Pokoknya serem ini, friend. Untungnya senjata Levi dan Drasa mempan buat melawan. Sialnya, Drasa baru sadar kalau pengerek otomatisnya terjatuh pas di sungai tadi. Artinya, mereka tidak bisa memanjat tebing buat ke atas.
karena mustahil memanjat tebing setinggi 500 meter tanpa alat bantu. Mereka juga menyadari kalau para Holoman memakai seragam tentara dari tahun 1940-an. Entah bagaimana para tentara itu masih hidup meski dalam wujud monster. Levi dan Drasa terus berjalan melewati tanah yang pemandangannya mengerikan. Pokoknya semua yang di situ beraroma seperti kematian. Ada juga bangunan-bangunan yang sudah rusak, seakan jauh di masa lalu tempat itu pernah ditinggali oleh manusia. Levi dan Drasa memasuki satu bangunan yang adalah bekas gereja. Di beberapa bangkunya ada kerangka manusia dengan pose duduk. Levi memeriksa sesuatu dan tahu ada bekas sianida. Jadi kerangka itu adalah dulunya manusia yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Pertanyaannya, apa hal yang lebih menakutkan daripada kematian? Sampai-sampai orang itu memilih buat mati saja. Drasa mengamati bagian atas bangunan itu dan beberapa laba-laba sebesar kepala manusia menyerang mereka. Ditambah lagi, banyak Holoman juga tiba-tiba menyerbu masuk. Untungnya, Drasa berhasil membuat jalan keluar. Mereka lanjut berlari dan sampai di sebuah bangunan yang menempel pada tebing jurang. Drasa mendapati genset di ruangan itu masih bisa dinyalakan. Sedangkan Levi menemukan sebuah rekaman kuno. Dan saat ditonton, isinya seorang ilmuwan wanita yang menjelaskan kalau tempat itu dulunya, tahun 1946, adalah fasilitas penelitian bagi negara barat dan timur. Mereka mengembangkan bom biokimia. Tapi sebuah gempa besar merusak bangunan dan membuat kebocoran bahan kimia yang mereka teliti. Kebocoran itu bercampur dengan kabut yang menyebar di dasar jurang tersebut dan membuat DNA orang yang terpapar jadi bermutasi. Ilmuwan itu mengatakan kalau efek mutasinya akan kelihatan di hari kelima. Meski begitu, kalau belum lama terpapar kabut beracun, ada kemungkinan masih selamat dari mutasi DNA. Itulah awal mula jurang besar tersebut dijaga ketat. Selain agar tidak ada manusia yang terpapar, juga agar para Holoman tidak menyerang dan menulari manusia di luar jurang. Levi mengajak Drasa segera lanjut cari jalan keluar. Tapi Levi malah bingung mendapati ada perangkat komputer yang cukup modern. Berbeda jauh dengan keadaan di luar. Levi menyalakan satu komputer dan melihat informasi tentang kontraktor swasta bidang militer. Ternyata perusahaan Dark Lake masih melanjutkan penelitian tersebut. Jadi tujuan pos penjagaan itu sudah melenceng. Selain menahan para Holoman, juga untuk menjaga penelitian rahasia itu agar tidak diketahui oleh orang luar. Levi juga menemukan kalau ada perangkat bom besar yang dinamai Stray Dog terpasang di tebing jurang sebagai antisipasi terakhir kalau Holoman berhasil menembus pos penjagaan. Tidak mau berlama-lama lagi, Levi dan Drasa kembali keluar mencari jalan pulang. Tapi Drasa tertangkap oleh salah satu Holoman. Levi coba mengejar, tapi Holoman itu bergerak cepat menaiki monster kuda. Dan Drasa sempat pingsan menabrak batang kayu besar. Levi terus mengikuti jejak yang ditinggalkan dan sampai ke sebuah bangunan besar di bawah tanah. Sedangkan di dalam, Drasa sudah ditahan dengan kedua tangan terikat. Wujud Holoman itu tampak mengerikan dengan campuran manusia dan pohon. Drasa tidak pasrah dan coba melawan, tapi kekuatan fisik monster itu lebih unggul. Sampai Levi datang tepat waktu menyelamatkan Drasa. Mereka lalu menyusuri bangunan itu dan menemukan beberapa makhluk mutasi yang lebih mengerikan dari Holoman. Levi dan Drasa terpaksa melewati makhluk-makhluk itu sampai mereka kembali diserang dan hampir ditelan. Untungnya, Drasa berhasil membakar semua makhluk mirip parasit besar itu.
Levi dan Drasa lalu menemukan sebuah gudang lama yang di dalamnya ada beberapa mobil militer. Levi punya ide memakai mobil itu sebagai jalan keluar mereka. Keduanya lalu mengemudikan mobil tersebut ke tebing sebelah timur, di mana ada sisa tali yang sebelumnya dipakai Levi buat menyeberang. Meski dapat sambutan beberapa holomen, tapi Levi dan Dasra berhasil memakai dinamo mobil itu sebagai mesin pengerek. Tentu saja tidak lancar. Para holomen terus memburu mereka. Levi melubangi tangki bahan bakar dan membakar para holomen itu. Mereka pun berhasil memanjat sampai ke permukaan. Di situ Levi bilang kalau mereka berdua harus mengkarantina diri masing-masing. Kalau dalam 5 hari tidak ada perubahan, berarti mereka selamat dari paparan kabut beracun. Drasa mengajak Levi buat kabur saja dari tempat itu setelahnya. Tapi Levi ngomong, mereka harus melakukan sesuatu pada jurang itu agar tidak ada kemungkinan holomen dan penelitian berbahaya tersebut bisa keluar. Levi pun kembali ke posnya sendiri. Tanpa diketahui, ternyata komputer yang dinyalakan Levi di dasar jurang tersambung sama komputer di markas Bartolomeo. Besoknya, Bartolomeo datang membawa beberapa pengawal. Dia berniat menghilangkan 2 saksi mata, yaitu Levi dan Drasa, agar rahasia mereka tidak terbongkar. Tapi Levi dan Drasa yang sadar juga sudah melakukan persiapan. Dan pertempuran kembali terjadi. Levi juga Drasa dikejar-kejar drone yang dilengkapi senjata. Tapi mereka berhasil mengalahkan semua drone itu. Sedangkan Bartolomeo menyadari sesuatu, yaitu Levi dan Drasa memicu bom stredok untuk meledak. Bartolomeo segera kembali ke helikopter buat kabur. Dia tahu ledakannya akan sangat besar. Dan Bartolomeo tidak selamat, dan Levi yang kakinya terluka belum sempat mencapai tempat tinggi, terlempar terkena hempasan ledakan tersebut. Drasa sendiri sudah mencapai tempat aman. Dia sembunyi di gua sambil menunggu hari kelima lewat. Dan setelah itu, dia pun segera pergi. Beberapa minggu berlalu, Drasa masih menunggu Levi buat kembali padanya. Dia membaca puisi yang dibuat sama Levi. Kenangan indah bersama pria itu membuat Drasa terharu. Di bulan April, 2 bulan setelah insiden di jurang, mata Drasa membulat bahagia melihat sosok yang sangat dinantikannya selama ini. Dan tamat. Kisah cinta yang penuh perjuangan ya, friend. Gimana sama kalian? Lancar-lancar aja? Apa butuh perjuangan juga? Yap, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.